Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan namaku Abinaya Rajendra Vargas dengan NIM 182240887. Dan pada video kali ini, aku bakal membahas atau mendemonstrasikan tentang ujian akhir semester mata kuliah Sistem Multimedia. Di mana pada saat ini aku bakal menggunakan metode yaitu algoritma Cox dan Zhao, yaitu metode berbasis transformasi yang bekerja pada ranah frekuensi dengan merekayasa nilai koefisien makroblok seperti itu. Oke, kita bakal langsung bahas ke sel pertama, yaitu import library. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu yang perlu dibahas banget sih sebenarnya. Jadi pada sel pertama ini aku impor pustaka-pustaka kayak OpenCV, Matplotlib, terus NumPy, dan lain-lainnya itu untuk OpenCV dan Matplotlib untuk gambarnya, terus NumPy ini untuk operasi matriksnya kayak gitu. Terus sel kedua yaitu untuk fungsi DCT dan juga IDCT. Di sel kedua ini aku definisikan dua fungsi bantu yaitu apply DCT dan juga apply IDCT. Algoritma Cook dan Zhao ini tidak menyebutkan data pada ranah pixel spasial tapi ke ranah frekuensi. Oleh karena itu, blok citra itu bakal ditransformasiin dulu ke domain DCT, di mana energi citra akan terpusat. Baru kemudian nanti bakal dikembalikan lagi ke domain spasial menggunakan inverse DCT atau IDCT. Nah, ini pakai parameter norm ortho itu karena apa? Karena kita pengen transformasinya ini berjalan secara ortogonal gitu, agar tidak ada sinyal yang bocor. Oke, terus habis itu ini adalah sel ketiga. Jadi di sel ketiga ini sebenarnya kita tinggal siapin aja payload dan juga citra yang akan kita masukkan gitu. Nah, di sini aku udah upload citranya dengan nama wajah.jpg. Terus ini payloadnya ini sebenarnya kita bisa isi karena di pos ini aku bakal pakai namaku sendiri yaitu Abimaya Rajendra Vargas. Itu ya, nama lengkap. Nah, nanti bakal ubah teks tadi itu jadi urutan bit biner gitu. Terus habis itu ini citra wajahnya aku masukin wajah.jpg. Oke, terus habis itu ini bakal di resize ke 512 kali 512 di dari gambar berapapun kita bakal resize ke 512 kali 512 karena itu adalah peraturan dari ujian akhir semester itu sendiri. Nah, lalu kita bakal masuk ke sel keempat yaitu adalah core algoritmnya. Jadi di sel keempat ini kita bakal lakuin proses yang namanya embedding, di mana citra ini bakal dibagi menjadi makroblok-makroblok berukuran 8 kali 8. Dan untuk step block kita bakal terapin transformasi DCT. Nah, menurut metode Cobb dan Zhao, kita bakal pilih dua koefisien pada area frekuensi menengah atau midband frekuensi namanya. Dan di sini saya pilih koordinat 4,5 sebagai C1 dan juga 5,4 sebagai C2. Nah, area ini aku pilih karena cukup tahan terhadap kompresi. Jadi biar modifikasinya itu nggak bisa disadari oleh manusia gitu. Jadi masih tetap bagus hasilnya. Nah, logika rekayasanya ini bergantung pada parameter delta yang mengontrol kekuatan watermark. Nah, kalau bit yang disisipin itu satu, kita bakal paksa nilai C1 itu jadi lebih besar dari C2 dengan jarak minimal sebesar delta itu tadi. Dan sebaliknya, jika bitnya itu nol, maka kita bakal paksa C1 tadi itu jadi lebih kecil dari C2 dengan dikurangi delta. Kayak gitu. Nah, setelah koefisien tadi dimodifikasi, blok tersebut tuh bakal kita kembaliin lagi ke ranah spasial pakai fungsi IDCT tadi inverse DCT. Lalu nilai pixelnya itu bakal kita taruh lagi kembali ke rentang 8 bit, yaitu 0 sampai 255. Oke, kayak gitu. Nah, mungkin kita bakal sampai sini run dulu aja dari yang pertama. Jadi kita run dulu, import, ini udah. Kita pakai apply DCT ini, sebenarnya nggak perlu kita eh, run juga. Terus kita coba run ini, buat kita masukin, kita ubah ke bit biner, sama kita resize. Oke, terus habis itu kita keempat ini, kita bakal run juga. Nah, setelah di-run, proses marking berhasil diselesaikan. Nah, lalu pada sel kelima ini kita bakal tampilin dan juga visualisasikan hasilnya tuh kayak gimana gitu ya. Oke, siap-siap, satu, dua, tiga. Nah, dan hasilnya bakal kayak gini nih. Jadi mungkin bakal aku kecilin aja deh. Nah, jadi bisa kita lihat kalau citra aslinya itu ada di gambar yang kiri. Dan juga citra watermark pakai metode Cock dan Zhao ada di sebelah kanan. Seperti yang kita lihat sendiri bahwa sebenarnya hasil dari watermark ini nggak sebegitu kerasa kayak yang pseudo random noise karena dia kerjanya di ranah frekuensi dan bukan di spasial. Jadi kita bisa lihat bahkan kayak nggak ada perubahan sama sekali, ya kan? Nggak bisa disadari manusia. Nah, lalu kalau nggak bisa disadari manusia, kalau ini foto asli atau bukan, itu gimana cara kita membuktikannya gitu kan? Nah, watermark itu nggak bakal berguna kalau kita nggak bisa membuktikan keaslian suatu barang atau gambar atau apapun itu.
Nah, gimana caranya? Kita bakal pakai sel ke-6 ini. Dimana kita bakal coba ekstraksi apa sebenarnya teks yang ada di dalam gambar watermark itu. Oke. Nah, ini sebenarnya dia cukup modular untuk kodenya sendiri karena dia tuh bakal minta kita input gambar, nama gambarnya, lalu juga nama payload yang kita penginkan gitu. Oke, kita langsung coba run aja. Nah, setelah kita run, kita bakal disuruh masukin nama file gambar. Dan seperti tadi, kita lihat, nah, di sini ada wajah wajah underscore watermark. Jadi kita masukin itu aja. Wajah underscore watermark. .jpg. Oke, terus kita masukin teks yang ingin dicocokkan itu apa. Nah, tadi kan nama aku Abinaya Rajendra Vargas. Oke. Nah, kita bakal cek apakah benar dan status terverifikasi. Karena input yang kita masukin, yang kita ingin cocokin, Abinaya Rajendra Vargas itu sama dengan teks yang ada di dalam watermark, kayak gitu. Itu jadi hasilnya benar. Nah, sekarang coba kita buat, biar seakan-akan ini salah gitu ya. Kita pakai gambar wajah ini aja. Kita mau tahu juga di dalamnya itu ada, sebenarnya ada rahasia apa gitu ya. Kita masukkan wajah.jpg. Oke, kita tes, kita pakai namaku lagi, Abinaya Rajendra Vargas. Nah, setelah kita lihat dan hasilnya sangat valid. Jadi kita kan mau ini nyocokinnya Abinaya Rajendra Vargas dan ternyata di dalam gambar wajah.jpg yang belum kita kasih watermark itu di dalamnya itu ada ini apa ini ya? Ini kayak ya kata-kata nggak jelas gitu. Nah, terus habis itu setelah kita verifikasi ternyata gambar wajah kita itu tadi itu belum kita watermark dan jadi nggak bisa di verifikasi keasliannya kayak gitu. Itu adalah salah satu cara untuk menjaga keaslian suatu gambar atau barang. Nah, selanjutnya sebenarnya ada cara lagi buat kita itu cari apakah sebenarnya gambar watermark kita tadi yang di sini tadi, yang bagian kanan ini itu udah watermark atau belum gitu ya. Nah, kan ini kan kalau secara kasat mata, secara manusia itu kan kita nggak bisa bedain sebenarnya gambar kiri sama kanan tuh beda atau enggak. Nah, kita bisa pakai cara dengan cara itu kita masuk ke dalam jeroan dari gambar itu. Jadi kita bisa pakai PSNR dan juga MSE, yaitu mean square value gitu ya. Nah, kita bakal cek di sini. Nah, jadi MSE dan PSNR ini intinya apa? Dia tuh bakal intinya lihat perbedaan atau perubahan gambar gitu. Dan jadi gini, MSE ini semakin kecil nilainya itu bakal semakin baik. Dan untuk PSNR nilainya semakin besar tuh semakin baik. Dan kita lihat ini nilainya 51,36, 36 maksudnya. Nah, itu kan dia di atas 30 desibel. Nah, buat gambar di atas 30 desibel itu kualitasnya masih terjaga dengan sangat baik dan juga sangat bagus. Jadi secara kesimpulan, metode Koch dan Zhao ini dia tuh bisa masukin watermark tapi juga menjaga kualitas dari gambar itu tetap sangat bagus kayak gitu. Oke, jadi mungkin itu penjelasan komprehensif dari saya terkait UAS sistem multimedia ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.